Halo Sobat Yuk Nonton, Bang Bob kembali lagi membawakan alur cerita film horor komedi. Sebelum kita memulai cerita filmnya, saya perkenalkan dulu para pemain filmnya. Kisah film vampir kali ini dimulai dari seorang raja dari dinasti Chow yang bernama Kai. Dia ingin hidup abadi, sehingga dia menyuruh para ahli pengobatan atau tabib untuk membuatkan dia obat panjang umur. Bukannya dapat panjang umur, tetapi dia malah mati seketika. Ramuan obat yang terbuat dari kula badak itu malah membuat mayatnya jadi cepat membusuk. Karena seorang raja, mayatnya dibungkus dengan pakaian dari giok dan emas dan diletakkan di tempat yang tinggi supaya tetap disembah oleh rakyatnya. Di hari itu juga, ramalan bintang mengatakan kalau saat itu, 9 planet sedang sejajar dan dipimpin oleh bulan. Di waktu malamnya keadaan bulan sangat dekat dengan negara Cina. Saat itu, tanpa sengaja pakaian giok emasnya menjadi alat untuk menyerap saripati bulan hingga lahirlah vampir pertama di Cina. Setelah kebangkitannya, hampir seluruh Cina menjadi vampir. Hanya kena gores sedikit saja bisa menjadi vampir. Tetapi alam berkata lain, gempa dan banjir menenggelamkan mereka hingga ke dalam tanah. Semua vampir hancur karena mayat mereka membusuk, sedangkan hanya satu yang selamat karena dilindungi oleh pakaian giok emas. Dan menunggu di dalam tanah sampai ada yang menemukannya. Hingga pada suatu pagi, ada seorang yang bernama Alexander So bersama pelayannya, Tao dan sekretarisnya, Susan. Mereka sedang mengunjungi sebuah gunung di mana ada banyak mayat digantung. Konon ceritanya kalau mayat dikubur di dalam tanah, mayat tersebut akan bangkit menjadi vampir. Saat mereka sedang berfoto, tiba-tiba Akuong muncul dan menawarkan jimat penangkal vampir. Akuong merupakan murid guru Ken. So yang tidak percaya hal mistik menolaknya dan dia adalah wali kota baru di kota ini. Kita menuju ke pegunungan Mao, yang dimana Akuong sedang disuruh mengambil abu mayat oleh Amao. Amao yang merupakan saudara satu guru Akuong, sedang mengajari murid-murid lainnya cara mengundang hantu. Amao mengajari mereka dengan cara, abu mayat itu ditabur sejajar ke arah lampu dan dibakar. Di saat Amao sedang memperagakannya, Kitty melihat kalau yang mereka ingin hadirkan itu hantu ganas. Amao yang terkejut, menyuruh Akuong agar memegangi lampu itu agar jangan jatuh. Tetapi apa daya, kekuatan hantu itu sangat kuat sehingga setelah hantu itu muncul, Amao mencoba melawannya hingga tersungkur. Akuong dan murid-murid lain mencoba dengan formasi mereka, tetap tidak mempan. Akuong mencoba melawan sendiri, dia malah terlempar ke belakang. Setelah mereka terpojok, maka muncullah Guru Ken dengan karismanya. Hanya dengan menunjukkan jimat saktinya, hantu itu pun kabur. Ketika Guru Ken marah-marah kepada muridnya, Kitty yang merupakan anak Guru Ken mengatakan kalau itu hantu adalah hantu ganas. Guru Ken langsung mengajak mereka untuk mencarinya. Sementara itu hantu yang kabur itu melihat adanya hantu lain yang ternyata adalah lampu mobil. Tetapi setelah dia melihat punggung So, dia pikir ada banyak hantu dan nekat menyentuhnya sehingga dia terbakar. Ken yang melihat lampu mobil So pun menyangka kalau itu hantu dan menyambitnya. Dan Ken melihat kalau di punggung So ada 3 api yang membawa kesialan. Ken tidak terima dan memperkenalkan dirinya sebagai wali kota baru. Pada keesokan harinya So menghadiri pertemuan warga dan berjumpa dengan kepala desa. Dia merasa sebagai seorang yang berpendidikan tinggi dan tidak mempercayai hal yang berbau mistis. Dia menghibau agar warga sekitarnya agar jangan percaya dengan hantu. Dan karena itu dia akan membuktikannya dengan menempati rumah yang paling angker di desa itu.
Begitu tiba di rumah angker itu, Akwong disuruh So memindahkan foto lukisan keluarga yang ada di rumah itu. Dan ternyata lukisan itu ada hantunya. Akwong yang melihat rumah itu agak berantakan mencoba merapikannya. Setelah selesai, tiba-tiba perabotannya bergerak sendiri dan muncullah salah satu hantu yang ada di foto. Hantu itu mengatakan kalau dia hanya hantu biasa, dan ayahnya tidak menyukai kalau orang asing memindahkan barang-barangnya. Begitu melihat hantu itu, Akwong langsung lari terbirit-birit. Ayahnya hantu yang biasa itu ternyata adalah seorang jenderal besar. Karena dia tidak suka rumahnya diacak-acak orang, dia mencoba memukul So yang lagi melihat-lihat patung yang ada di rumah itu. Ketika hendak menyerang, dia mendengar So sedang membacakan titah raja yang membuat dia menundukkan kepala. Karena merasa tertipu, dia mencoba memukul So dan melihat ada 3 api di badannya So. Dia terdiam sejenak tetapi So tidak sengaja memecahkan vas dan membuat dia marah. Niatnya memukul So tetapi malah dia yang terbakar karena 3 api itu. Keesokan harinya, Guru Ken sedang mengadakan ritual penguburan mayat yang dihadiri Su. Su yang penasaran dengan cara-cara ritual itu, menyuruh atau pelayannya untuk menanyakannya pada orang sekitarnya selain muridnya Ken. Kitty yang telah ditanya atau bilang kalau melon dan kacang kedelai itu karena dia mati mendadak. Dan juga peti yang dibuka dikasih kaca itu untuk supaya mayat cepat kering. Ken yang melihat Susan yang sedang memfoto mereka, coba menghentikannya karena dia percaya kalau foto itu mengambil roh manusia. Akwong disuruh Guru Ken untuk melihat muridnya yang bernama Fusui untuk membongkar gunung buat mayat itu. Fusui yang sedang menjebol batu di gunung, tidak sengaja menemukan sebuah kepingan giok. Karena terlalu senang dia terus menjebol batu itu ke dalam hingga menemukan mayat dengan pakaian giok dan emas. Karena keserakahannya, dia mencoba terus hingga ke dalam sehingga mayat itu terbangun dan melemparnya ke dalam goa. Akwong yang terus mencari Fusui, merangkak ke dalam goa dan dia hanya menemukan kepingan giok. Karena tidak menemukan Fusui dia akhirnya keluar dari goa itu dan mengatakan pada gurunya kalau dia tidak menemukan Fusui. Ken yang mengetahui ini menganggap kalau Fusui itu hanya seorang pemalas. Dan dia menyuruh Akwong untuk menyemprotkan darah anjing hitam ke dalam goa. Kitty kembali menjelaskan pada Atau kalau darah anjing itu untuk menangkal vampir. Setelah Akwong selesai memberikan darah anjing, Ken langsung memerintahkan agar peti diangkat dan dimasukkan ke dalam goa. Akwong yang menanyakan Kitty tentang giok itu, dilihat Atau dan diberikan pada So. So yang mengetahui harga giok ini, mencoba menghentikan pengangkatan mayat itu. Tetapi Ken menolaknya, dikarenakan kalau gunung itu dibongkar, semua mayat itu akan menjadi vampir. So mencoba mengancam Ken, tetapi kekuatan massa lebih banyak sehingga dia tidak berdaya. Karena tetap keras kepala, So menanyakan alasan kuat apa yang membuat Ken menolaknya. Ken mengatakan kalau di tanah ini, semua mayat yang dikubur akan menjadi vampir termasuk anjing dan ayam. So yang masih tidak percaya, ingin Ken menunjukkan bukti yang nyata bukan tahayul. Karena So tetap dengan keyakinannya, Ken menyuruh muridnya mengambil ayam yang sudah mati untuk dikuburkan di sini. So yang masih kurang percaya menyuruh Atau untuk memeriksanya. Dan akhirnya mereka membuat kesepakatan, kalau besok mereka akan menyaksikannya bersama di sini. Di saat malam tiba, Ken memerintahkan Akwong dan Amao untuk menjaga kuburan ayam. Saat mereka sedang santai, datanglah mobil yang dikendarai oleh Susan. Dia berpura-pura sedang lewat. Amao yang melihat dia bisa mengendarai mobil, mengaguminya. Hal ini dibuat kesempatan Susan untuk mengajak mereka pergi dari kuburan itu. Setelah mereka pergi, datanglah So dan Atau yang berniat mencuri ayam. Setelah menggalinya, So yang berpikir Ken pembohong, terkejut melihat ayam itu bangkit dan menjadi vampir. Karena masih kurang yakin dia mempermainkan ayam itu hingga marah dan mematuki badan So. Atau pun nekat menembaknya, yang dia pikir mati malah hidup kembali dan menyerangnya. Dan So yang diserang habis-habisan oleh ayam itu, ditolongi oleh Atau hingga kepukul bagian belakang dan kemaluannya. Setelah mereka lepas dari ayam itu, mereka lari terbirit-birit. Susan yang mengajak muter-muter Akwong dan Amao kembali dan menurunkan mereka.
Setelah itu mereka sadar kalau mereka telah ditipu Susan. Pada keesokan harinya, Ken memeriksa kuburan ayam itu yang disaksikan oleh warga. So dan Atau pun datang menghadirinya. So yang berpura-pura bego, melihat kuburan itu kosong dan mengatakan kalau ayamnya kabur. Ken menawarkan agar prosesnya diulang dan So harus hadir besok untuk membuktikannya. Secara halus dia menolaknya, dengan mengatakan demi kerukunan warga dan pemerintah, mari kita lupakan semua kejadian ini. Guru Ken yang mencurigai So, mengirim Akwong dan Amao untuk memeriksa kuburan itu. Mereka melihat So sedang mengendap-endap ke arah kuburan dan memasang dinamit di mulut goa. Akwong dan Atau yang masih lugu tidak mengetahui apa itu dinamit, yang membuat mereka mendekatinya. So dan Atau yang berhasil menghancurkan mulut goa, memasukinya dan mengambil mayat yang berbaju giok dan emas. Walaupun So melihat banyak patung, dia tidak tertarik untuk mengambilnya. Sedangkan Akwong yang telah sadar dari ledakan itu, melihat mereka sedang membawa mayat berbaju emas. Karena banyak peti yang bertebaran, Akwong dan Amao berniat melaporkan kejadian ini kepada Ken. Karena menunggu terlalu lama, Akwong pun memutuskan untuk mencegah vampir yang akan bertebaran di gunung itu. Amao dan Kitty juga mau ikut, tetapi Kitty ditolak Amao karena seorang perempuan. Tidak lama kemudian datanglah Susan yang membawa kamera untuk mengikuti mereka dan memfoto vampir. Tanpa ragu, Amao langsung menyetujuinya yang membuat kesal Kitty karena disuruh jaga rumah dan menunggu Ken pulang. Setelah sampai, Amao baru sadar kalau dia kelupaan tas jimatnya. Sedangkan Susan hanya mengatakan kalau itu hanya sekedar vampir, tidak perlu takut. Susan dengan penuh semangat menaruh kameranya dan siap berfoto. Bukannya berfoto ria, dia malah langsung pingsan seketika ketika melihat kepala tengkorak. Akwong dan Amao yang langsung memeriksanya, kaget melihat kedatangan Kitty yang secara tiba-tiba. Kitty yang beralasan kalau dia tidak percaya sama Akwong dan Amao, melupakan membawa tas jimatnya. Setelah Susan sadar, Kitty disuruh Amao menemani Susan dan mereka mau periksa keadaan sekitar. Amao menyuruh Akwong membuka peti dan Akwong pun sedikit ketakutan. Sementara itu, Susan yang sedang duduk bersama Kitty, mengatakan kalau dia ketemu vampir dia akan menonjoknya. Akwong yang melihat kelakuan vampir yang menabrak batu itu bengong. Karena bengong, dia lengah dan terjatuh sehingga diserang oleh vampir itu. Amao dengan siaga menolong Akwong dan menyiapkan tali darah untuk melawan vampir. Tetapi vampir itu malah lompat-lompat seperti sedang bermain permainan anak-anak. Saking asiknya lompat-lompat, tali itu pun putus terkena batu. Kali ini, vampir itu menyerang Kitty yang mengatakan kalau vampir itu gila. Dengan sigap Akwong dan Amao menaklukkannya. Kitty yang lari ke dalam peti, ketakutan dan berlari keluar. Dan ternyata ada vampir kecil yang menyerang Kitty. Akwong pun memarahi vampir kecil itu hingga lari ke goa. Akwong nekat mengejarnya, nggak taunya ada bapaknya di dalam goa. Setelah bapaknya, ibunya pun muncul. Lengkaplah keluarga vampir. Akwong dan Amao yang menyerang duluan ditiban sama ibu dan bapaknya, sedangkan Kitty diserang oleh anaknya. Untungnya Kitty meletakkan pesan surat di rumah sehingga Guru Ken pun datang. Dengan cekatan dia menaklukkan vampir-vampir itu. Setelah dimarahi Guru Ken, Akwong dan Amao menyalahkan So, yang meledakkan mulut goa dan membuat vampir-vampir itu bermunculan. Guru Ken yang melihat mulut goa terbuka, menyuruh Akwong dan Amao untuk memeriksa ke dalam. Karena di dalam gelap, Akwong pun terjatuh ke bawah goa dan menemukan seseorang yang sedang duduk memegang tengkorak.
Dan ternyata itu adalah Fushui. Aquong yang tidak menyadari kalau Fushui telah menjadi vampir, menganggap dia menjadi bodoh karena terjatuh di dalam goa. Setelah dia menyadari kalau Fushui itu vampir, Aquong mencoba melarikan diri ke atas patung. Fushui pun mengejarnya dan mencoba menaiki patung itu. Aquong yang gesit segera menggunakan tali untuk pindah ke batu yang lebih tinggi. Fushui pun mencoba menyusulnya, tetapi sayangnya dia malah terjatuh. Karena terjatuh dan sudah berusaha mendorong batu itu, Fushui mencoba memutar ke belakang. Aquong yang merasa Fushui telah pergi, terkejut karena Fushui tiba-tiba ada di belakangnya. Setelah saling dorong, maka jatuhlah mereka berdua. Amao yang berhasil masuk ke dalam goa, melihat Aquong ditindih Fushui dengan cepat dia menggunakan jimat. Tetapi dia salah tempel jimat itu, bukannya ke Fushui malah ke Aquong. Karena panik dia pun lari naik ke atas batu. Fushui yang makin mengganas mendorong batu itu hingga jatuh. Karena panik, kedua orang itu langsung lari keluar goa dan meminta tolong Guru Ken. Setelah dengan mudah Fushui ditaklukkan Ken, dia melihat ada bekas gigitan di leher Fushui. Aquong pun menceritakan semua kejadiannya. Ken meminta supaya muridnya bersabar dulu, karena mayat yang dibawa So sementara tidak bisa bangkit karena darah anjing yang menempel. Keesokan harinya, Guru Ken membahas perkara So kepada Susan. Ken menjelaskan pada Susan kalau vampir bangkit jangan bernafas, karena vampir tidak bisa melihat tetapi mendengar. Kecuali vampir ganas yang bisa melihat dan mendengar. Karena mereka sudah sepakat untuk ke rumah So, Aquong disuruh beli darah anjing hitam buat persiapan nanti malam. Guru Ken yang mencurigai darah anjing yang dibeli Aquong, memeriksanya dengan teliti. Sementara itu So dan Atao yang sedang asik memeriksa mayat dengan pakaian emas, melihat ada perubahan pada warna mata mereka sehingga sedikit rabun. So yang masih tidak percaya mayat yang akan bangkit menjadi vampir, masih terus bersikeras pada pendiriannya. So dan Atao tidak menyadari kalau vampir yang di dekat mereka itu akan segera bangkit. Sedangkan Susan yang baru datang dan melihat keindahan mata mereka, dianggap merayu dan mengajak main kejar-kejaran sama mereka. Sementara itu, Guru Ken sedang mengajarkan Amao cara aman memasuki rumah. Setelah mereka sampai di dalam, mereka kaget dengan Aquong yang begitu mudahnya masuk melalui pintu depan. Dan ternyata pintunya tidak dikunci. Mendengar suara pot yang pecah, So dan Amao yang berpikiran mesum hendak menangkap Susan yang mereka pikir nakal. Dan tidak disadari oleh So dan Amao, kalau vampir yang ganas dan baru bangun dari tidurnya, sedang mengincar mereka. Sementara itu, Susan yang berpikir kalau So dan Amao sudah pergi jauh, dia nekat keluar dari persembunyiannya. Tetapi begitu menengok ke belakang, setelah mendengar teriakan Susan, dengan semangat mesum, mereka hendak mencarinya. Sayangnya malah ketemu Guru Ken dan murid-muridnya. Ken yang berusaha menjelaskan pokok permasalahannya pada So, malah ditodongin pistol dan dirantai. Karena teriakan Susan tadi, dengan percaya dirinya, So menuduh Ken ingin berbuat mesum terhadap Susan. Ataupun yakin kalau mereka pasti akan berbuat mesum pada Susan. Dia pun datang mencari Ken, makin rumitlah permasalahannya. Ken yang ketakutan melihat vampir di belakang So, malah dianggap merasa bersalah. Hingga Susan berteriak. Setelah vampir itu melempar So dan Atao, Ken mengajarkan muridnya untuk menahan nafasnya dan menundukkan kepala. Menurut pengalaman Ken, vampir tidak bisa mendengar dalam jarak 1 meter.
Susan yang mencoba melepaskan Ken dan muridnya, lari karena vampir itu mendekati mereka. Akwong merasa kalau vampir itu bisa mendengar. Karena Ken masih tidak percaya, Amao pun coba mengujinya, yang membuat mereka dilempar ke tengah ruangan. Mereka kembali menahan nafasnya, tiba-tiba ada yang kentut. Setelah saling tuduh, vampir itu langsung mencoba menimpa mereka. Usaha mereka yang mencoba menimpa vampir itu, membuat mereka terlempar kembali ke pojok. Amao yang sudah tahu kalau vampir itu bisa melihat, membuat Guru Ken mencoba untuk mengetesnya. Setelah mereka tahu kalau vampir ganas itu bisa melihat, vampir itu langsung mencekik Ken dan kembali melempar mereka ke tengah ruangan. Karena vampir itu terus mengganas dan mengincar Guru Ken, atau mencoba dengan menembaknya dengan pistol. Setelah pistol itu kehabisan peluru, mereka pun lari berpencar. Vampir yang marah itu mengincar Susan yang membuat dia nyaris dicakar. Setelah Susan selamat, Guru Ken memerintahkan mereka untuk bersembunyi di balik badan vampir itu. Sementara itu dia mencoba mengertak dengan menggunakan jurus-jurus maut dan menggunakan lonceng untuk mengalihkan perhatiannya. Dengan menggunakan lonceng, mereka mengalihkan perhatian vampir itu. Setelah saling lempar-melempar, Guru Ken menyuruh Atao agar segera melempar lonceng itu. Lonceng pun diterima Ken yang membuat dia dikejar naik ke atas dan melempar loncengnya ke Akwong. Dia pun melemparnya ke pojok ruangan. Di saat vampir itu ke belakang tembok, Ken menyuruh muridnya mengambil darah dan jimat untuk dipersiapkan di kanan kiri tembok. So yang sok ngatur, nekat ke tengah tembok yang membuat dia nyaris ditangkap vampir itu. Setelah vampir itu dilempar darah anjing oleh Akwong, vampir itu membeku. Sesaat, mereka menyalahkan So, yang telah mengacaukan rencana mereka. Tiba-tiba Susan teriak kalau vampir itu bergerak lagi. Jimat pun yang telah mereka tempel di jidat vampir itu kebakar abis. Akwong dan Amao yang mencoba lari ke atap, terjatuh karena kayu yang buat pijakan mereka didorong vampir. Susan pun segera melemparkan darah anjing itu. Setelah vampir itu kabur, Guru Ken mencoba membuat So dan Atao untuk mengakui perbuatannya yang mencuri ayam waktu itu. Karena harga dirinya tinggi, So tetap mencari-cari alasan untuk tidak mengakuinya. Tetapi Guru Ken yang tidak kekurangan akal, menggunakan beras ketan untuk memancing racun ayam yang ada di badan So. Karena tetap tidak mengakui juga, Guru Ken menggunakan sihirnya untuk membuat matahari buatan. Setelah mereka terpojok dan ketakutan jadi vampir, akhirnya So mengakuinya dan meminta tolong Guru Ken. Guru Ken menganjurkan mereka untuk memakan beras ketan untuk jadi penawar racun vampir ayam dan mereka pun bergegas pergi ke dapur memasak beras. Susan yang kembali ke kamarnya, diikuti hantu jenderal yang anaknya menyukai dia, untuk dijadikan istrinya. Hantu itu menggunakan sihir untuk mempengaruhi Susan agar bunuh diri dan jadi pengantin anaknya. Sementara itu di dapur, So dan Atao sedang asik makan beras ketan atas anjuran Guru Ken. Dengan rakusnya So melahap nasi, sedangkan Atao makannya pelan-pelan. Dan akhirnya mereka sembuh dari racun itu. Mereka yang lagi kekenyangan makan, tiba-tiba melihat Susan yang berpakaian pengantin. Susan yang sedang kena guna-guna hantu itu hendak mengambil pisau dan membunuh dirinya. So dan Atao yang melihat ini, langsung menghentikannya.
hingga membuat anaknya hantu jenderal itu marah dan kesal, dan membuat sang jenderal bersiap-siap buat besok untuk melawan Guru Ken, untuk merebut Susan dan menjadikannya pengantin. Pada pagi harinya, So perintahkan anak buahnya untuk mencari vampir ganas itu. Sayangnya, vampir itu bersembunyi di goa yang mereka tidak tahu tempatnya sambil menghilangkan bekas tetesan darah anjing yang melukainya. Sementara itu, Guru Ken sedang mempersiapkan perlawanan melawan hantu jenderal yang ingin merebut Susan dan dijadikan istri buat anaknya. Susan pun dikurung dalam lingkaran pelindung demi keselamatannya. Tidak taunya Kitty muncul dengan berdandan ala modern yang menyita perhatian murid-murid lainnya. Susan yang mencoba memberikan pendapat untuk Kitty, ditegur Guru Ken agar tidak meninggalkan lingkaran. Guru Ken pun mendekati mereka dan memberikan komentar agar Kitty kembali ke penampilannya yang semula. Hantu jenderal yang mengintai Susan itu mengambil kesempatan di saat Susan maju untuk membela Kitty. Dengan kesaktiannya, Guru Ken memukul hantu jenderal yang menahan Susan dalam lukisan itu. Dia marah dan hendak melukai Susan, tetapi Guru Ken kembali menggunakan kesaktiannya untuk menggambar lingkaran di lukisan itu untuk melindungi Susan. Hantu itu pun tidak terima dan dia berniat membakar lukisan itu supaya Susan ikut terbakar di dalamnya. Untungnya anak jenderal itu kasihan sama Susan dan melepaskannya. Setelah mengalahkan hantu jenderal itu, Guru Ken dan murid-muridnya bersiap-siap menyusul So yang sedang mencari vampir ganas. Sementara itu So dan Atao yang sedang dalam pencarian vampir itu, mobilnya mogok. Di saat mereka sedang memperbaiki mobilnya, tiba-tiba vampir itu muncul. Mereka yang sedikit panik mencoba menembakinya, tetapi tidak mempan. So pun panik dan mencoba melarikan diri dengan mobilnya yang terjebak lumpur. Setelah berhasil melarikan diri dan bertemu Guru Ken, So tidak mengetahui kalau vampir itu ikut keseret sama mobilnya. Ketika mereka sedang mengadu pada Guru Ken, tiba-tiba mobil itu terangkat yang membuat So panik hingga terjatuh. Guru Ken memerintahkan muridnya untuk menghajarnya yang membuat mobil itu terlepas hingga menabrak So. Amukan vampir itu membuat murid-murid Guru Ken babak belur dilempar ke sana ke sini. Guru Ken yang melihat ini langsung berinisiatif untuk merintah anak muridnya membuat formasi pintu kematian. Formasi ini dibuat dari tali darah anjing yang dibentuk seperti jaring laba-laba. Dengan formasi itu vampir pun dibuat terpental ke belakang. Hancurnya formasi itu membuat si vampir mengincar salah satu murid Ken. Akwong yang nekat maju, mencoba menghalau si vampir dengan gerobak. Tetapi dia malah kedorong ke belakang, yang membuat So yang sedang bersembunyi jadi ketahuan, hingga terpental ke atas dan memasuki gentong. Sialnya, vampir itu pun ikut masuk bersama So. Guru Ken yang melihat kesempatan ini, menyuruh muridnya agar mengikat tong tersebut dan membawanya untuk dibakar. Di dalam perjalanannya menuju perapian, tong itu pun jebol bawahnya dan dilihat oleh So. Setelah sampai tujuan, So memberitahu kalau tong itu jebol, membuat Guru Ken terkejut, dan Akwong pun mencoba memegang si vampir. Si vampir pun mengamuk memukul semua orang yang ada di situ. Dengan cekatan Akwong dan Amao naik ke atas dan melompat menggunakan tali, menendang si vampir hingga terlempar ke dalam api. Walaupun dibakar, si vampir tidak terbakar sedikit pun. Dengan cepat, Guru Ken yang mengetahui kelemahan si vampir, mencopot semua baju emasnya. Dan menyuruh muridnya agar segera membakarnya. Setelah baju emasnya dilucuti oleh Guru Ken, si vampir tambah marah dan mengamuk.
So dan Atao yang membawa dinamit mencoba meledakkan si vampir, tetapi selalu meleset. Mereka pun coba mengiring untuk mengikat si vampir ke bambu dan dibakar. Setelah terpojok, mereka mengikat kakinya dan menaruh dinamit di dekatnya. Akibat sering gagal membakar si vampir, sisa korek apinya tinggal 4 batang. Atao pun mencoba menyulut dinamit itu, sayangnya gagal juga hingga terlempar. Karena tinggal 3 batang, Guru Ken menyuruh Akwong yang maju untuk membakar si vampir. Dia pun hampir gagal, untungnya korek itu jatuh ke tumpukan jerami dan akhirnya musnahlah si vampir. Dengan hancurnya si vampir maka berakhirlah cerita film ini. Terima kasih telah menonton dan silakan menantikan video berikutnya.